Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keanehan atau bahkan bisa disebut keajaiban saat Rasulullah dilahirkan. Rasulullah dilahirkan dari keluarga Bani Hashim di Makkah pada hari Senin pagi 12 Rabiul Awal atau biasa disebut bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Dalam kitab Muhadharat Tarikhul Umam Al-Islamiyah karya Al-Khudori dijelaskan ada perbedaan tanggal kelahiran Rasulullah, ada yang menyebut tanggal 20 dan 22 April, itu murni karena disebabkan oleh perbedaan kalender Masehi. Dalam kitab Mukhtasar Siratul Rasul karya Syekh Abdullah bin An-Najdi, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari seluruh tubuhku, menyinari istana-istana di Syam." Bertepatan dengan itu pula, saat Rasulullah lahir, 14 balkon istana Kisra runtuh. Api yang biasa disembah orang-orang Majusi juga padam. Dan gereja-gereja di sekitar Buhairah rusak dan ambles. Tentang yang gereja rusak dan ambles, ada salah satu ulama yang tidak mengakui, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, Ibunda Siti Aminah mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan sukacita, lalu membawanya ke dalam Ka'bah seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakeknya memberi nama Muhammad karena nama Muhammad belum banyak dikenal di lingkungan bangsa Arab. Kemudian Muhammad kecil dihitan pada hari ke-7 dari kelahiran. Tapi dalam kitab Talqihu Fuhumi Ahli Asar karya Abdul Fajar Abdurrahman bin Al-Jauzi mengatakan bahwa Muhammad kecil sudah dalam keadaan dihitan saat dilahirkan. Jadi ada perbedaan pendapat kapan Rasulullah dihitan. Apakah sejak lahir sudah dalam kondisi dihitan atau dihitan pada hari lahir yang ke-7? Yang pasti Rasulullah dihitan pada saat masih usia balita.
Wanita pertama kali yang menyusui Muhammad kecil adalah Suwaibah. Ia seorang hamba sahaya dari keluarga Abu Lahab. Sebelum menyusui Muhammad kecil, Suwaibah juga menyusui paman Muhammad yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga pernah menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Muhammad kecil disusui Suwaibah hanya sekitar 4 bulan. Kemudian disusui oleh wanita lain yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kenapa Muhammad kecil diserahkan orang lain untuk disusui? Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab saat itu selalu mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anaknya. Tujuannya untuk menjauhkan anak-anak mereka dari hal-hal yang kurang baik akibat kemajuan masyarakat atau daerah tertentu. Anak-anak bangsa Arab diserahkan kepada wanita yang hidupnya di daerah perkampungan yang masih memiliki udara segar dan sehat agar perkembangan bayi bisa lebih baik. Selain itu, agar si bayi bisa diajari bahasa yang baik dan benar. Dapat dikatakan tradisi meminta wanita lain untuk menyusui ternyata ada pesan edukasi atau pesan pendidikan yang mendalam agar anak tumbuh berkembang selalu didasarkan etika dan akhlak yang lebih baik. Selama menyusui Muhammad kecil, Halimatus Sa'diyah merasakan keberkahan dalam kehidupan. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Saifur Rahman Al-Maghfuri dijelaskan bahwa keledai dan unta yang dimiliki Halimatus Sa'diyah tergolong sudah tua, sudah susah mengeluarkan air susu walaupun diperas, sehingga Halimatus Sa'diyah merasakan kehidupan yang sulit karena kehidupannya didasarkan menjual susu keledai dan unta. Anehnya, selama Halimatus Sa'diyah menyusui Muhammad kecil, keledai dan unta yang sudah tidak keluar air susunya, tiba-tiba air susunya keluar lagi seperti hewan yang masih muda. Betapa gembiranya Halimatus Sa'diyah karena bisa menjual lagi susu keledai dan susu unta untuk memenuhi kehidupannya. Peristiwa aneh lainnya, air susu Halimatus Sa'diyah sebelum menyusui Muhammad kecil tidak keluar dengan lancar, tetapi ketika disusu oleh Muhammad kecil, air susu Halimah keluar sangat deras dan bagus, sehingga Muhammad kecil benar-benar tumbuh berkembang dengan baik dan sehat. Selama menyusui Muhammad kecil, kemana-mana Halimah pergi tidak merasa capek, tidak merasa ribet, dan tidak merasa berat walaupun membawa beban yang cukup banyak. Keledai dan unta yang dulunya lemah dan tidak kuat setelah menyusui Muhammad kecil, keledai dan unta yang dimiliki Halimatus Sa'diyah menjadi lebih kuat, sehat, dan terengginas. Tanah pertanian di lingkungan Halimatus Sa'diyah
selama menyusui Muhammad kecil menjadi subur, buah-buahan menjadi banyak buahnya, sehingga perekonomian masyarakat di sekitarnya menjadi lebih sejahtera. Pada usia kira-kira 4 atau 5 tahun, ada peristiwa yang sangat mengejutkan, yaitu pembelahan dada Muhammad kecil oleh malaikat Jibril. Dalam kitab hadis Sahih Muslim bab Al-Isra, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril yang saat Rasulullah sedang bermain-main dengan anak-anak kecil sebayanya. Malaikat Jibril memegang dan melentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkannya hati Rasulullah, dan mengeluarkan segumpal darah dari dada Rasulullah. Kemudian malaikat berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril menata kembali dadanya seperti semula. Melihat peristiwa tersebut, anak-anak kecil teman sebayanya lari ketakutan sambil mencari ibu susuannya, sambil mereka berkata, "Hai Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Dengan peristiwa tersebut, Halimatus Sa'diyah merasa takut dan khawatir, sehingga akhirnya Muhammad kecil dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah di Makkah. Makna yang bisa kita ambil dari sejarah ini, pertama, Rasulullah adalah manusia biasa yang diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan diberi mandat atau utusan untuk menyampaikan pesan atau risalah kepada seluruh umat manusia di dunia. Kedua, sebelum Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai utusan atau pemimpin, Allah membersihkan hati, akhlak dan perilakunya agar benar-benar sukses dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia di dunia. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap pemimpin sebelum menjalankan tugas kepemimpinannya harus menata dirinya sendiri agar bisa dijadikan panutan bagi yang dipimpin. Dengan kata lain, pemimpin dimanapun jenjangnya harus memiliki akhlak dan budi pekerti serta perilaku yang baik dan benar sehingga bisa dicontoh oleh siapapun. Ketiga, pembelahan dada dan pencucian hati Rasulullah menandakan bahwa setiap orang yang ingin baik akhlak dan perilakunya harus ada usaha secara sungguh-sungguh. Peristiwa pembelahan dada dan pencucian hati oleh malaikat adalah simbol perlunya usaha atau ikhtiar secara sungguh-sungguh jika kita ingin menjadi orang yang baik. Maka disinilah proses pendidikan menjadi sangat penting karena akan menentukan segala-gala.
maka para insan pelaksana pendidikan harus berusaha secara maksimal dalam menjalankan tugas kewajibannya. Semoga anak didik kita bisa menjadi manusia yang baik budi pekertinya, baik akhlaknya, sehingga berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya.